Bagaimana sih 5 fase ataupun 5 alam yang akan dilewati oleh manusia? Kan kita sudah tahu bahwasanya manusia itu hidup di dunia ini pasti ada melewati fase-fasenya. Dan kita pun tahu itu fase-fasenya itu. Dan yang masih goib kita pun nggak tahu, ada 2 fase yang kita belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kembali lagi di channel saya, yaitu channel Top 5 Update. Untuk yang mungkin pertama kali yang klik video ini, alhamdulillahirrabbilalamin, amal soleh, klik tombol subscribe, karena subscribe itu amal baik. Saya doakan yang terus support channel ini dan yang baru klik video ini dan klik subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah lancar, tambah barokah, umurnya tambah panjang, tambah barokah, dan mati sewaktu-waktu dalam keadaan husnul khatimah, mati masuk surga, selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana sih 5 fase ataupun 5 alam yang akan dilewati oleh manusia. Kan kita sudah tahu bahwasanya manusia itu hidup di dunia ini pasti ada melewati fase-fasenya. Dan kita pun tahu itu fase-fasenya itu. Dan yang masih goib kita pun nggak tahu, ada 2 fase yang kita belum tahu. Nah, apa sih 5 fase itu? Nah, di sini saya akan menerangkan. Jadi semua saudara-saudariku semuanya, saudara-saudari seperjuangan, seiman, bahwasannya manusia itu oleh Allah telah dikodarkan harus menempuh 5 fase. Yang pertama, fase itu adalah alam apa, teman-teman? Alam arwah. Manusia itu pertama kali, sebelum itu kita harus berada di alam arwah. Mungkin saya, untuk saudara-saudari semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, dan adik-adik semuanya, itu pertama kali adalah di alam arwah tanpa kita sadari. Dan di situ kita sudah berjanji pada Allah untuk menyembah kepada Allah. Setelah itu, fase itu yang pertama tadi alam arwah, yang kedua itu adalah kita di fase alam apa, teman-teman? Di fase alam kandungan, ya kan? Dikandung oleh ibu kita selama 9 bulan, lebih 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Itu kita berada di situ, kita di alam kandungan, kita tidak menyadarinya. Nah, di situ kita tidak, seperti apa di kandungan, ya tiba-tiba kita kemudian ke fase yang ketiga, teman-teman semuanya. Kita berada yang sekarang ini, yaitu di fase mana kita berada di alam dunia. Di alam dunia yang seperti kita rasakan sekarang ini. Kita bisa bermuazahah lihat video ini, kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat di video ini. Nah, ini kita berada di alam dunia, teman-teman semuanya, saudara-saudariku semuanya. Kita berada di alam dunia ini. Kemudian fase apa nih? Yang keempat. Kemudian yaitu kita berada di alam barzah keempat, yaitu di alam kuburan. Itu kita mengetahuinya, alam kandungan, kemudian kita hidup di dunia ini, kemudian fase di alam barzah, di alam kuburan. Mungkin tadi teman-teman semuanya, memang bahwasanya setiap manusia itu seperti yang di video saya sebelumnya, mungkin nanti saya akan berikan link di bawah, itu bahwasanya manusia itu pasti akan mencicipi yang namanya mati. Karena di video saya sebelumnya itu, umur kita sudah berapa, tinggal berapa. Karena fasenya manusia itu, ya kan, setelah berada di alam dunia, kemudian pasti berada di alam kuburan. Dan yang terakhir, teman-teman, fase yang kelima, yaitu kita berada di mana, teman-teman? Kita berada, semuanya kita berada di alam akhirat.
berada di alam akhirat. Hakikinya kita itu di fase ketiga ini kita hanyalah untuk mampir minum. Karena setelah fase dunia kita hidup di dunia ini pasti ada alam barzah. Di alam barzah, di alam kuburan. Kita didatangi oleh malaikat mungkar nangkir. Kita ditanyai man rabbuka, siapakah Tuhanmu. Kita tidak bisa menjawab, terus gimana? Kita harus bertawakal kepada Allah. Karena yang besok menemani kita hanyalah amalan kita. Ditanya oleh malaikat mungkar nangkir, man nabiyuka, siapakah nabimu? Kita nggak tahu, terus gimana? Karena setelah di alam kuburan ini termasuk yang menentukan kita di alam yang terakhir, teman-teman, di alam akhirat. Kita ketika diterangkan dalam hadis yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ bahwasanya ketika kita sudah diterima di, Masya Allah, di alam kubur, teman-teman semua, di alam kubur, kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, kita bisa menjawabnya. Itu bagaikan di firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu gambarannya seperti tidurnya pengantin baru. Tapi teman-teman semuanya, ketika kita sudah di alam kubur saja, kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat-malaikat. Kita akan disiksa oleh malaikat tanpa ampun dengan diterangkan dalam hadis, palunya terbuat dari besi yang bau besar. Terus kena kepala kita gimana? Apakah kita bisa teriak-teriak? Apakah dengar keluarga kita? Apakah harta kita yang kita sayangi terus, harta kita yang akan pernah kita sedekahkan, terus apakah bisa menemani kita dan kita bermain dengan senang dunia? Apakah bisa menemani kita besok? Karena hakikinya setelah fase alam dunia kita berada di alam kuburan. Setelah alam kuburan besok masih ada alam akhirat. Terus seperti apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita terus termenung hanya untuk mencari dunia saja, terus kita buat senang-senang tanpa melupakan akhirat? Mari kita bersama-sama kita ingat, pertama kita berada di alam arwah, saudara-saudaraku semuanya. Setelah kita berada di alam arwah, kita berada di alam kandungan ibu kita. Kemudian kita dilahirkan, hakikinya yang ketiga, teman-teman, memang kita berada di dunia ini. Kemudian harus perlu kita ingat, setelah di dunia ini adalah ada tempat, yaitu di alam kuburan. Gimana? Ada sebuah sairan bahasa Jawa. Iling-iling para manungsa, lanang wadon anom lan tuwa, mumpung kita urip ning donya, saben dina padha ngaji yo. Mungkin itu sedikit syair, mungkin akan saya lanjutkan di video selanjutnya ini. Karena kita iling-iling, kita mumpung masih hidup di dunia, maka kita harus mengaji, banyak mengaji, karena besok kita pasti akan, entah kapanpun itu, Allah telah memberikan waktu pada kita semuanya, telah memberikan hak-hak kita, umur kita gunakan seberapa? Apakah kita digunakan untuk hal-hal yang baik? Kita untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti saya sendiri, teman-teman, berusaha sama-sama, karena memang berkata seperti itu, kayaknya seperti ini, ternyata ada semuanya. Kita harus bersama-sama mengajak kebaikan, dan kita harus berusaha untuk berbuat baik. Amal ma'ruf nahi mungkar, kita harus berusaha bersama-sama. Kita harus saling mengingatkan, dan bukan hanya berkata saja, kita harus berusaha sama-sama, kita harus saling mengingatkan. Karena kewajiban orang iman dalam Al-Quran diterangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kayak orang-orang yang beriman,
kalian jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Dan seperti ini kita saling menjaga. Karena besok hakikinya setelah di alam barzah kita dibangunkan, kita tidak tahu siapa keluarga kita. Kita akan sendiri semuanya. Kita akan sendiri terus. Besok di akhirat, kemudian gimanakah perjalanan di akhirat kita? Di fase akhirat kita, apakah kita sudah berbuat baik, sudah punya amalan yang baik untuk besok tahap-tahap kita ke akhirat? Apakah kita sudah bisa? Apakah kita sudah mempunyai bekal yang cukup? Apakah kita sudah bisa? Mari kita introspeksi bersama-sama. Mari kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu akan melewati 5 fase ini. Dan kita sudah melewati 3 fase, teman-teman. Kita sudah berada di alam arwah. Dan kedua, kita berada di alam kandungan. Yang ketiga, kita berada di alam dunia. Nah, ketika kita bisa masuk di alam barzah, kita terus masuk di alam akhirat, apakah kita sudah siap? Apakah kita di dunia ini kita sudah bisa mengamalkan banyak amalan? Karena yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dikatakan cerdas oleh Nabi itu adalah orang yang dia mau introspeksi dirinya untuk amalan setelah matinya. Oleh karena itu bersama-sama kita saling menghayati. Karena saya sendiri pun saling menasihati diri saya sendiri. Karena zaman akhir seperti ini banyak sekali pergaulan, kalau kita tidak bisa membatasinya. Terus apakah saya ini ya Allah. Apakah kita semua teman-teman semuanya bisa menghadapi? Kalau bukan seizin Allah, maka kita harus senantiasa selalu berdoa. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi golongannya Allah yang sabiqum bil khairat. Selalu berusaha mencari kebaikan ya Allah. Dan semoga kita semua telah mengetahui 5 fase ini, diberikan Allah kemudahan, kelancaran terus beribadah kepada Allah, semangat untuk mengajinya, dijauhkan dari lahan-lahan dosa-dosa, dan diberikan Allah semoganya semua yang lihat seperti ini dan terus support channel saya ini ya Allah. Kau berikan ya Allah mati sewaktu-waktu dalam keadaan husnul khatimah, mati masuk surga, selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah jazakumullah khairan. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan boleh di-share ke teman-teman yang lainnya. Kemudian berkah, saling berbagi pahala, saling menasihati teman yang lain. Bukan hanya dijadikan ini video yang berkah. Bersama-sama kita niati karena Allah. Karena dengan tanpa niat semua tidak akan bisa menjadi apa-apa, nggak akan bisa jadi pahala. Kita harus saling meniat karena Allah, kita saling menasihati karena Allah, kita mendengarkan karena Allah, semuanya karena Allah. Alhamdulillah jazakumullah. Mungkin yang baru pertama kali yang mendengarkan, yang belum subscribe, masalah dibantu subscribe. Kemudian biar luas, biar semuanya barokah, ilmu yang diberikan barokah, dan kita semua selalu berada di lindungannya Allah. Dan semoga kita semua diberikan keberkahan, diberikan semoga semuanya mati sewaktu-waktu dalam keadaan husnul khatimah, semuanya mati masuk surga, selamat dari neraka. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahannya dari tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat.